Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Amrina dengan NPM 22411034 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi operasi di lingkungan global. Strategi operasi dalam lingkungan global. Alasan menjadi global yang pertama karena efisiensi biaya. Pilihlah lokasi biaya rendah, memanfaatkan kesepakatan dagang atau pengurangan tarif WTO, NAFTA, APEC, dan SEATO. Yang kedua, perbaikan manajemen rantai pasokan. Tempatkan fasilitas di negara yang ada sumber daya. Rantai pasokan terjamin. 3. Pemberian produk yang lebih baik. Tempatkan di negara tempat produk dipasarkan, sesuaikan budayanya. Keempat, menarik pasar baru. Jika wilayah pemasaran terbatas, ke pasar. Kelima, belajar untuk beroperasi yang lebih baik, kerjasama dengan perusahaan lain, kemudian ahli teknologi, riset, desain, dan kegiatan operasional lain. Keenam, bisa dapatkan dan pertahankan bakat global. Karyawan yang baik beri kesempatan karir lebih baik dengan beroperasi secara global. Perusahaan yang beroperasi secara global. Yang pertama, bisnis internasional atau international business. Perusahaan dengan transaksi perdagangan atau investasi internasional, contohnya Harley Davidson. 2. Perusahaan multinasional atau multinational corporation. Perusahaan dengan banyak bisnis nasional, kendalikan fasilitas di lebih dari satu negara, contohnya The Body Shop. 3. Perusahaan transnasional atau transnational corporation. Perusahaan dengan bisnis internasional atau pengelolaan di setiap negara secara independen, contohnya Nestle. Keempat, organisasi global atau global organization. Organisasi yang menghasilkan produk standar jangan melewati lintas batas, contohnya Caterpillar. Selanjutnya, karakteristik perusahaan global. Yang pertama, lokasi pabrik dan fasilitas. Kedua, komponen bahan baku dan output. 3. Desain produk dan proses teknologi. Keempat, permintaan atau tidak lokal saja. Kelima, logistik dan pengendalian persediaan. Keenam, diorganisasikan secara global. Pertimbangan utama dalam mencapai operasi global. Yang pertama, desain produk global. Sesuaikan sosial dan budaya atau kemasan dan cara pemasaran. Kedua, desain proses global dan teknologi. Gunakan bantuan teknologi, informasi, dan komunikasi atau operasi global dapat diintegrasikan. Selanjutnya, pertimbangan utama dalam mencapai operasi global. Yang pertama, desain produk global, sesuaikan sosial dan budaya atau kemasan cara pemasaran. Kedua, desain proses global dan teknologi. Gunakan bantuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Operasi global dapat diintegrasikan. 3. Analisa lokasi fasilitas global. Gunakan faktor kunci sukses dalam memilih negara, ekonomi, inovasi, jumlah penduduk terampil, perubahan teknologi, stabilitas pemerintahan, pertanggungjawaban produk, perbatasan ekspor, kesamaan bahasa, etika kerja, pajak, inflasi, ketersediaan bahan baku, bunga, jumlah penduduk, dan ketersediaan sarana jalan. Keempat, dampak budaya dan etika. Budaya yang berbeda disikapi dengan arif atau kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, dan budaya korupsi. Mengelola operasi jasa di dunia global. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu menentukan apakah orang maupun fasilitas mencakupi untuk menjaga eksistensi jasa yang diberikan. Kedua, mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka yang tidak dikontrol pemerintah. 3. Menentukan jasa apa yang paling banyak diminati oleh konsumen luar negeri. Keempat, menentukan bagaimana mencapai konsumen global. Di bidang jasa, bagi yang akan memutuskan untuk beroperasi secara internasional, harus mempertimbangkan perbedaan perspektif pada beberapa keputusan manajemen operasional. Di antaranya,
Yang pertama, perencanaan kapasitas jasa yang akan diberikan perusahaan kepada para konsumen. Kedua, perencanaan lokasi tempat pemberian pelayanan kepada konsumen. Ketiga, desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Dan yang keempat, penentuan jadwal pelayanan kepada konsumen. Mengembangkan misi dan strategi perusahaan. Misi yang pertama, alasan pendirian organisasi. Kedua, memberikan batasan dan fokus. Ketiga, menjawab pertanyaan apa yang akan diberikan ke masyarakat sehingga bisa tahu tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Dan strateginya, yang pertama, rencana tindakan untuk mencapai misi. Kedua, memperlihatkan bagaimana misi akan dicapai. Tiga, tiap perusahaan punya strategi bisnis. Dan keempat, area fungsional punya strategi. Strategi untuk keunggulan kompetitif. 3 langkah utama yang dilakukan perusahaan. Yang pertama, analisis lingkungan, identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan pahami lingkungan pelanggan, industri, dan pesaing. Kedua, menetapkan misi perusahaan, tetapkan alasan keberadaan perusahaan, dan identifikasi nilai produk yang diciptakan perusahaan. Ketiga, membentuk strategi. Membangun keunggulan bersaing. Harga murah, fleksibilitas rancangan atau isi, mutu penghantaran yang cepat, ketergantungan jasa purna jual yang luas. 3. Strategi untuk meraih keunggulan dalam manajemen operasi. Yang pertama, bersaing pada perbedaan atau differentiation. Keunikan dapat melalui karakteristik fisik atau atribut jasa yang ditawarkan ke konsumen. Mempersepsikannya sebagai nilai sehingga konsumen. Kedua, bersaing pada biaya atau cost leadership. Untuk mencapai nilai maksimum yang diinginkan pelanggan, tapi dengan kualitas yang memadai. Ketiga, bersaing pada respon cepat atau rapid response melalui keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan penghantaran barang yang tepat, waktu penjadwalan yang dapat diandalkan, dan kinerja yang fleksibel. Pengembangan dan implementasi strategi. Yang pertama, identifikasi faktor kunci sukses, yaitu melalui analisis SWOT. Strength, kekuatan perusahaan. Weakness, kelemahan perusahaan. Opportunity, peluang bagi perusahaan. Dan threat, ancaman yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, membangun organisasi melalui pengenalan strategi dan faktor kunci sukses, pengelompokan kegiatan dalam struktur organisasi, pengisian tenaga kerja, dan koordinasi dengan bawahan, rencana, anggaran, dan program sesuai strategi. Yang ketiga, menyelaraskan manajemen operasi dengan kegiatan lain, keberhasilan strategi manajemen operasi. Yang ketiga, menyelaraskan manajemen operasi dengan kegiatan lain, keberhasilan strategi manajemen operasi tergantung keterpaduan dengan bagian lain, fungsi pemasaran, keuangan, sistem informasi, dan SDM, serta jadwal penerbangan. Sekian penjelasan dari saya, maaf apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.